Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulas mengenai al-man wal adha. Konteksnya tidak hanya dalam sedekah saja ya, tapi konteksnya itu dalam seluruh amal kebaikannya, di mana Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu membatalkan sedekah-sedekah kalian, amal-amal baik kalian dengan alman, mengundat-undat. Apa itu mengundat-undat? Mengungkit-ungkit amal kebaikan yang pernah dilakukan selama ini. Bilman, dengan mengungkit-ungkit, wal adha, dan menyakiti. Dimana dalam pengaplikasiannya pada saat ini itu kita kaitkan ya dengan polemik nasab saat ini, bahwasanya dari kalangan Ba'lawi itu memang banyak atau lumayan lah ulama-ulama dari kalangan mereka, kemudian di kitab-kitab yang mereka tulis itu dikaji di beberapa pesantren meskipun tidak secara keseluruhan. Kemudian juga beberapa maulid-maulid yang mereka susun itu pun juga dibaca oleh beberapa masyarakat. Kemudian ada amalan-amalan dan lain sebagainya ya, entah itu rotib ataupun yang lainnya. Itu merupakan bagian dari amal kebaikan dari para penyusun-penyusunnya, dari para pengarang-pengarangnya. Hanya saja seringkali kita temukan baik itu dari kalangan Ba'lawi sendiri atau yang mendukung mereka, semata-mata untuk mencari pembenaran akan kesahihan dari nasabnya Ba'lawi yang telah dibatalkan ya oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam tesisnya, yang dibantu dengan kawan-kawan itu serta pendukung-pendukungnya yang diantaranya itu adalah saya. Mereka itu melakukan pengungkitan bahwasanya dari kalangan Ba'lawi itu ada yang menyusun Sulam Taufik karya dari Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Dari kalangan Ba'lawi itu ada yang menyusun Ar-Risalatul Jami'ah karya dari Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dari kalangan Ba'lawi itu ada yang menyusun Risalatul Mu'awanah An-Nasaihud Diniyah, Ad-Da'watul Tamah, dan seterusnya. Sehingga muncullah sebuah statement, kitabnya dibaca tetapi nasabnya dibatalkan, maulidnya dibaca tetapi nasabnya dibatalkan. Padahal seringkali
saya sampaikan di kalangan masyarakat itu di konten-konten YouTube, bahwasanya pembatalan itu hanya kepada nasabnya. Nah, lalu kenapa dikait-kaitkan dengan semua itu? Dengan kitab-kitabnya lah, dengan maulidnya, kemudian dari kalangan orang-orang yang berguru ke habaib, sehingga agama Islam yang diajarkan oleh para habaib itu kepada murid-muridnya itu sebenarnya itu perbudakan atau pencerdasan kepada murid-muridnya. Kemudian ditakut-takutilah dengan tidak adanya berkah, sementara keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang itu memiliki daya kritis dan mengungkapkan kritiknya itu dengan adab, dengan akhlak, apakah itu salah? Apakah itu dilarang oleh agama Islam? Maka saya kutipkan di sini ya, sebuah keterangan dari Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang tentu kita sudah tahu bahwa tarekat Alawiyah atau tarekatnya Ba'lawi itu salah satu referensi utama dalam tasawuf mereka itu adalah kitab Ihya Ulumuddin kan. Saya bacakan ini. Silahkan Anda lihat di juz pertama, jilid pertama, halaman 216. Al-wazifatul khamisah alla yufsida sadaqatahu bil manni wal adha. Di mana tugas yang kelima itu adalah tidak merusak sedekahnya dengan pengungkitan wal adha dan menyakiti. Berarti ketika kita mengajarkan sebuah ilmu kepada orang lain, kemudian kita ungkit terus menerus, dan serta kita sakiti hati orang yang kita ajari, berlaku ini. Itu dapat merusak sedekah yang apa? Berupa pengajaran kepada orang lain. Ya, tuh nggak perlu panjang lebar lah, kita lanjut. Qala Allah Ta'ala la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan pengungkitan dan menyakiti. Kemudian waqtalafu fi haqiqatil manni wal adha. Kemudian para ulama berselisih paham pendapat tentang hakikat dari al-man wal adha. Lafaz al-man dan juga lafaz al-adha. Faqila al-man an yazkuraha. Maka pendapat yang pertama, makna dari al-man itu adalah dengan selalu menyebutkan sedekah itu atau amalan baik itu. Wal adha an yuzhiraha. Sementara makna dari al-adha itu adalah menampakkannya, selalu menampakkan sedekah-sedekah itu. Aduh, masalah. Qala Sufyan, maka di sini mengutip dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Man manna fasadat sadaqatuhu. Barang siapa yang mengungkit-ungkit, maka sedekahnya itu batal. Faqila lahu kaifal man. Maka ada yang bertanya kepada beliau Imam Sufyan Ats-Tsauri, bagaimana makna dari alman itu? Faqala in yazkurahu. Maka kata Imam Sufyan Ats-Tsauri dengan menyebutnya, wa yatahaddatsu bihi, dan selalu menceritakan kepadanya. Berarti kalau kita aplikasikan dalam hal ini, ya, kalangan Ba'lawi itu cukup memberikan warna atau cukup mewarnai khazanah keilmuan agama Islam ya. Meskipun hanya sekian persen. Lalu selalu disebut-sebutkan. Santri-santri di pesantren anu itu selalu membaca kitab Risalatul Mu'awanah
An-Nasaihud Diniyah, karya dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Kemudian mengkaji kitab Al-Jami'ah, Ar-Risalatul Jami'ah. Mengkaji juga kitab Sulamut Taufiq. Sementara mayoritas ya itu saja sih sebenarnya yang paling terkenal itu ya. Lalu di manakah adanya keikhlasan itu? Kalau memang ini, atau kalau memang keilmuan itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di mana keikhlasan itu berada? Yang mana keikhlasan itu salah satu tandanya adalah tidak mengungkit-ungkit. Berarti kalau dia itu selalu mengungkit-ungkit, nah itu bukti bahwa dalam mengajarkan ilmunya kepada masyarakat, dalam mengajarkan ilmunya kepada murid-muridnya itu tidak ikhlas lillahi ta'ala, sementara hakikat ilmu itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya kondimah saya tuh pendahuluannya. Dan masih banyak statement dari Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya ini, dimana ketika seseorang itu mengungkit-ungkit, maka sebenarnya pengungkitan itu merupakan natijatus isti'dhamis shadaqah, merupakan buah dari menganggap besar sedekah yang telah dia berikan, wasti'dhamil amal, dan menganggap besar dari amalnya, wahul ujub, dan itu pamer, ujub. Fadhahara bihadza annal ujub madhmumun jiddan, maka dengan hal ini masih di Ihya ya. Ujub itu merupakan suatu hal yang tercela, sangat tercela. Mana keikhlasan itu mana? Demi untuk mendapatkan pembenaran atas kesahihan dari nasabnya, maka dia mengungkit-ungkit ilmunya. Ya. Nah, apakah itu ajaran agama Islam? Maka di sini akan saya putarkan ya video dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dalam sebuah dialognya, dalam sebuah diskusinya ketika beliau berada di Lampung ini ya. Nah, silahkan simak bersama-sama agar kita tidak salah paham ya. Kiai-kiai itu jangan sampai ada perasaan lebih tinggi dari para habaib, karena di habaib ini ada darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mau kita naruh anak di seorang pimpinan pesantren yang doktrinnya anak kita akan terus jadi budak dia? Nggak bisa. Goblok kalau ada orang yang naruh anaknya itu di pondok pesantren boleh begitu. Kita bukan sedang memondokin anak jadi ulama, tapi kita sedang menjadikan anak kita budak-budak orang lain di masa depan. Nah, dia akan selamanya anak turunannya jadi budak. Makanya sekarang kenapa saya tidak lagi baca kitab-kitab Ba'lawi? Karena mereka orang-orang Ba'lawinya itu selalu mengatakan masih baca kitab Risalatul Mu'awana tapi membatalkan nasab Ba'lawi. Kita banyak, kata saya. Kalau saya tidak suudon kepada siapa pengarang Risalatul Mu'awana, tapi orang-orang yang ada di zaman sekarang mundak-mundak bil manni wal adha. Oleh karena itu saya tidak mau lagi baca kitab-kitab Ba'lawi. Masih banyak kitab-kitab yang lain, ribuan kitab yang dalam genre yang sama, yang bisa kita ambil barokah dan manfaatnya tanpa keluarganya mundak-mundak kepada saya. Tidak mau saya murid-murid saya nanti masa depan ila yaumil qiyamah jadi terus diundak-undak, kamu nggak bakal barokah karena Sulamut Taufik yang kamu aji itu adalah Ba'lawi, guru kamunya itu membatalkan Ba'lawi. Tidak mau saya digituin anak murid saya. Saya akan jadikan anak murid saya anak-anak merdeka di masa depan. Saya tidak mau lagi ngaji kitab-kitab Ba'lawi di pondok pesantren saya. Kenapa? Karena orang-orang yang hidup di masa sekarang dari Ba'lawi mundak-mundak terus daripada Ba'lawi, mundak-mundak terus kepada santri-santri kita ila yaumil qiyamah. Anak-anak kita tidak akan pernah merdeka di masa depan. Marhaba, saya udah nggak mau lagi marhaba ala habib. Kenapa? Mereka yang ada di zaman sekarangnya ini mundak-mundak, marhabanya
dipakai nasabnya dibatalin. Emang hanya marhaba cara ente yang ada? Kita juga punya marhaba. Nggak mau saya pakai marhaban Habib. Kenapa? Karena mereka mundat-mundat itu. Mereka merasa berjasa dengan itu dan mengambil manfaat dari apa yang telah dilakukan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, sekarang kita deklarasikan, tidak lagi saya akan membaca kitab ente, tidak lagi saya akan membaca atau marhaban dengan marhaban ente. Kenapa? Saya mau menyelamatkan anak murid dan anak keturunan saya ila yaumil kiamah, supaya tidak jadi budak-budak mereka itu. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu ya. Sehingga tujuannya ya hanya satu. Menjadikan ya anak murid atau orang-orang yang membaca kitab-kitabnya Ba'alawi itu ya sebagai budak-budaknya. Tidak akan bisa berkutik, tidak akan memiliki pemikiran yang kritis. Dan itu real. Itu adalah fakta yang tidak bisa dipatahkan. Makanya para sahabat-sahabat, kalau kita mengacu kepada keterangan yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu, di mana sikap kritis itu memang harus ada, dimiliki oleh santri. Karena memang agama Islam itu ya agama yang bebas, agama yang tidak memposisikan diri sebagai seseorang yang lebih tinggi daripada orang lain, apalagi dengan menjadikan orang lain statusnya seperti budak-budak yang tidak bisa berkutik dan selalu berada di bawah tekanan dan tekanan. Ya, barangkali itu saja sahabat-sahabat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.